Ya, seumur hidup aja. Sebab kan anak kita juga seumur hidup cacat. Tangkap warga mati. Hukuman mati yang paling jelas. Patungan hati langsung. Harus lebih tega dari orang yang lebih tega. Paham nggak? Paham. Halo guys, apa kabar kalian semua? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat selalu. Langsung aja, kita mau ngebahas apa kemarin nih, bocah PA, koplak, psikopat, dan lain-lain dah pokoknya untuk bocah itu tuh edan. Alhamdulillah udah ketangkep dan kita langsung aja dengar penjelasan dari Polda Jawa Barat. Seperti apa penjelasannya? Gemes. Kepada tersangka kami juga tadi malam perlakukan secara SOP manusiawi ya. Rekan-rekan semua tadi malam melihat sendiri bahwa kondisi fisik korban itu dalam keadaan sehat. Jasmani rohani nggak ada pak. Kita interogasi SOP atau apa manusiawi, binatangwi juga nggak apa-apa pak. Kita malah senang pak. Tolong wakilin kita pak, binatangwi bukan manusiawi. Jasmani ya, rohani, dan kita lakukan secara psikologi juga awal ya. Demikian juga tes urin ya, hasilnya juga negatif. Demikian juga rekan-rekan sekalian, kita lakukan cek fisik seluruh badan dan tidak ada bentuk kekerasan yang kita lakukan kepada yang bersangkutan maupun orang lain. Nggak patut di alus-alusin bocah kayak gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah pihak Polda Pesnewak Bocah. izin kawargi Indonesia. Tekudunya izin ke kaut nama ada kaut nangis masyarakat di kumaha bebas. Kurang hanya ke panona ke radio orang bisa ningali. Matur nuhun. Assalamualaikum. Kakaknya tuh matanya untuk sang adik tuh begitu. Lagi nengok pita. Ini hanya pita. Tak. Kamu kumaha perasaannya? Udah ditangkap nih si pelaku. Alhamdulillah senang sekali, terima kasih Kapolda sudah membantu saya. Saya jadi lebih senang lagi, saya lebih bahagia lagi, dan saya lebih tenang karena dia sudah tertangkap. Kita pengennya dia diapain tadi? Hukumannya apa tak? Saya pengen dia dihukum seberat mungkin, biar dia ngerasain apa yang saya rasain. Kita serahkan ya tanya ke pihak berwajib. Amin, ya Allah, Semoga si terima pelaku kasih. dihukum seberat-beratnya, setimpal-timpalnya. Iya, amin, terima Kalau bisa kasih. mata ganti mata, hidung Iya. ganti hidung, mulut ganti hidung. Iya. Ya, dibikin hancur. Iya betul. Amin, terima kasih. Kita tetap kuat ya. Iya, Semua terima warga kasih. Indonesia mendukung Pita, ngasih kekuatan buat Amin, terima Pita. kasih. Amin, terima kasih. Ya. Ini ayahnya nih. Mas, harapan Mas Irin gimana nih buat si pelaku? Ya, hukumlah seberat-beratnya. Sebenarnya kan emang kita negara hukum ya. Ya kalau bisa ya, seumur hidup aja. Sebab kan anak kita juga seumur hidup cacat. Gitu Iya. aja. Iya. Pita berterima kasih ya kemarin Pak Iya. Dedi ya. Terima kasih Pak Dedi, Pak Kapolda juga terima kasih Kapolda sekali. dan jajarannya yang udah Iya, ya dan kerja. jajarannya sudah bekerja sama biar orangnya ketangkap. Terima kasih sekali. Buat Pita. Nah Pit, itu si pelaku itu punya ciri-ciri khusus nggak di badannya Pit? Dia punya tato ikan kalau nggak salah Tato ikan di belah mana? di tangannya. Di tangannya ada tato Iya, ikan. Nah, di terus tangannya ada tato ikan. Pokoknya tangannya banyak tatonya aja. tato ikan di sebelah kanan kiri. Saya lupa lagi saya di Tapi tangan. ada tato ikan di tangan Ada kanannya. iya. Terus banyak tato. Banyak tatonya. Oke siap. Pita pokoknya semangat terus ya. Amin, terima kasih sekali. Jangan menyerah. Banyak yang ngedoain Pita, ngedukung Amin, Pita. terima kasih atas dukungannya semuanya. Mas Irin juga tetap semangat ya Mas ya. Amin, terima Perjuangan kasih. buat Pita, kita mencari keadilan ya Mas ya. Amin, terima Amin. kasih sekali. Ya Iya. Allah, hidupnya udah direnggut beneran. Oh no. Jadi ini kondisi dalam tahap sehat, artinya kebaikan untuk jasmani rohaninya, fisiknya, mentalnya. Dari asupan makanannya pokoknya sudah dioptimalkan untuk korban ini. Lihat nada bicaranya, dengerin, itu lemes banget bos. Bagaimana pada saat
terpuruk di sebuah kamar kecil berantakan kotor yang memang ada penyiksaan di situ. Vita kuat banget sumpah. Alhamdulillah masih diberi umur panjang Vita. KDM. Assalamualaikum Sampurasun Lejeng Enjing wargi Jabar Waalaikumsalam. dan seluruh warganet dimanapun berada, bahwa pagi hari ini saya ingin menyampaikan, berkaca dari peristiwa yang dialami oleh korban tindak kekerasan yang dilakukan oleh Taufik Hidayat yang tertangkap tadi malam di Majalaya. Saya menyampaikan pada seluruh warga Jawa Barat, para pemilik kos, untuk setiap tamu yang datang, yang nginep, apabila memang sudah berpasangan, sebaiknya ditanya surat nikahnya, dilihat KTP-nya, diakurkan satu rumah atau tidak asalnya. Atau ketika beda rumah, kalau sudah ada surat nikah, itu cermin bahwa mereka adalah pasangan keluarga atau suami istri. Ini sangat penting karena seringkali tempat-tempat kos itu menerima pasangan tanpa melihat identitas dan surat nikah yang dimiliki oleh pasangan yang kos. Yang kedua, harus secara rutin nama-nama tersebut didaftarkan ke RT RW setempat untuk menghindari problem-problem yang terjadi manakala orang tersebut melakukan tindakan-tindakan yang melawan hukum. Iya. Dan ini adalah bagian upaya pelindungan kita. Dan semoga seluruh para kepala desa, para kepala kelurahan, ketua RT dan RW aktif melakukan monitoring ke berbagai tempat yang di situ merupakan tempat-tempat orang untuk menginap dalam jangka waktu pendek maupun lama. Untuk itu saya ucapkan terima kasih. Semoga peristiwa ini menjadi pembelajaran penting bagi kita untuk sama-sama melindungi keluarga kita masing-masing. Hatur nuhun. Sami-sami Bapak. Betul sekali. Jadi Pak KDM itu menghimbau agar seluruh pengurus tempat warga di seluruh Jawa Barat, bahkan Indonesia dimanapun berada, kalau memang ada tempat kos-kosan yang sekiranya itu bebas, RT-nya harus tegas datengin data itu pasangan. Akurin tuh identitasnya. Kalau memang mereka suami istri harusnya sama. Kalau beda ada pertanyaan di situ. Jangan sampai kejadian yang seperti ini terulang kembali. Mantan atasan bantu Taufik. Jadi si Opik itu beberapa hari yang lalu nelpon ke saya. Jadi Pak gimana ini saya viral bahkan se-Indonesia. Nah terus saya lihat, oh iya viral Indonesia. Nah terus kamu maunya gimana? Nah saya bilang kan gitu. Iya Pak, gimana ya, minta bantuan perlindungan. Mungkin karena saya kan punya anak di kepolisian juga. Mungkin dia mikir ke sana. Jadi ya udah gini aja. Kamu kalau misalkan lari-lari, kalau mujur sampai kakek-kakek pasti lari, capek. Saya bilang gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, karena di medsos sudah rame, kamu bisa jadi ketangkap warga mati. Harusnya atau gitu. yang ketiga, ketangkap sama polisi. Kayak di TV ditembak. Itu sendiri aja mau yang mana. Dia mikir lama. Sampai pada akhirnya kemarin, ya udah Pak, saya ngikut Bapak aja mau menyerahkan diri. Ya sudah, kalau menyerahkan diri nanti saya telepon pihak berwenang. Saya koordinasi dengan Pak Hendi. Cuman masih istilahnya bikin strategi gimana caranya dia benar-benar menyerahkan diri, karena setiap nelpon itu ganti-ganti nomor. Gini aja Pak, kalau misalkan dia rencana mau ke rumah saya, Pak Hendi siap-siap datang ke rumah. Oke, katanya gitu. Nah kebetulan dia nelpon lagi, Pak saya sekarang mau menyerahkan diri. Nah saya bilang kamu harus kooperatif. Oh iya, saya insya Allah kooperatif. Datang ke sini, Pak Hendi udah ada di sini. Kebetulan Pak Hendi itu dari Polda ya. Pak Hendi udah ada di sini, datang ke sini, terus sama Pak Hendi dibawa masuk dulu ke sini ngobrol. Jadi teknisnya gimana, setelah ngobrol sebentar, barulah dibawa sama
anggota Polda dibawa ke Majalaya dulu, penuh di Majalaya. Saya juga ngikut di sana. Nah, karena perjanjiannya boleh saya menyerahkan diri, tapi kadang ikut juga katanya. Didampingi. Nah, akhirnya saya ikut dari belakang. Sempat dia Pak Hendy itu nelpon, padahal masih di polsek, masih ini si Opik, jangan sampai pulang. Oh ya, saya bilang itu. Saya juga kooperatif. Dia menyerahkan diri, saya ngikut. Nah, sampai di Polda saya pulang ngantuk. Kenapa dia nelpon ke saya? Tahun 2023 2024. Bapak pulang ngantuk. Si Topik kagak pulang-pulang, Pak. Makasih ya, Pak. Satu pekerjaan 2024 dia keluar pindah ke tempat lain. Kok gitu? Dia nyerahin diri. Takut di masa tuh orang. Tanya ke warga, hukuman apa yang cocok buat si Taufik? Kopet! Kalau saya, namun isun kia, yang setimpal, 2 timpal, 3 timpal. Kalau hukuman modar, maotot, nah itu pasti mintanya pada seperti itu. Tapi nggak mungkin guys kalau hukuman itu. Oh no! Karena penerapan negara kita itu ada banyak pertimbangan. Nah, kalau hukumannya rimba di dalam itu udah pasti. Kita tanya dan kita lihat warga ini semuanya ditanya maunya hukuman apa. Dengarkan bareng-bareng. Hukuman apa yang cocok untuk si Taufik Hidayat? Hukuman mati yang paling jelas. Patungan teh langsung dipayahan. Paling langsung untuk Pak. Ayeuna daripada disisit-sisit. Oh gitu dia. Langsung. Siap. Nah ini langsung warga masyarakat. Kejam atau apa? Hukuman apa yang pantas buat si Taufik Hidayat? Ning sikat habis potong-potong cacag we pokona. Bener? Namut bedog kita bedog kelapa. Siapa? Hukuman apa yang cocok buat si Taufik Hidayat untuk kelapa non? Apa punten? Apa? Hukuman apa yang cocok buat si Taufik Hidayat? Oh nggak tahu. Oke. Nah nggak tahu. Nah, lalu cocok yang si Taufik. Hukuman mati ya tuh. Mati. Oke. Mbak, hukuman apa yang cocok buat si Taufik? Agama aja sama di penjara seumur hidup. Seumur hidup? Iya dong. Oke. Hukuman lu cocok yang si Taufik non? Benar congkel deh panona. Benar. Dicongkel deh. Cocok apa hukumannya? Yang buat yang nyokel panon? Tahu nggak? Ketinggalan cerita. Oh. Colok aja. Masukin lagi ya. Oke, nuhun. Yang si Taufik naon, Kang? Nyata mah minimal kada sami sareng korbana kayak gitu. Keren, bener. Tanya, pertama biadab bisanya Kang. Bisa sareng korbana we minimal bengetan bikin ka kitu. Nah, naon Kang? Hukuman lu cocok kang si Taufik? Sama Naon sama teh kumaha? siksa seumur hidup. Nah, eta betul. Sip, sukses lah. Lah, ieu si Taufik keur hangat hukuman naon anu cocok eta jang si eta. Hukuman mati belum cocok. Belum cocok. Cari hukuman yang lebih bagus buat dia. Dua kali lebih ngarasakeun juga korbannya. Betul. Cokel deui panonna kumaha? Insya Allah harus lah. Nah, ya ini menurut masyarakat ya. Cing mah. Geram semua lo. Cocok yang si Taufik eta di kumaha dikulum di leok. Siksa heula, orang banjir pakai minyak panas tam, pakai minyak gorengan. Iya, bener ya. Keheula. Eta hukuman cocok yang si Taufik di kumaha? Di kumaha? Anu kamari viral. Anu kudu dieu we. Hukumati we. Oh Hukumati ya. Oke. Atawa sarwajan di Korea dikunculkeun ka Buaya we. Oh, ade bener. Siap, Be. Oke, nuhun. Lamun teu kitu we mainna leuyeun we. Bener, ade. Siap, nuhun. Hukuman yang si Taufik naon? Ah, eta mah kudu dikubur hirup-hirup, lamun bisa mah huluna tah. Simpen dulu urut tanah. Sesakeun terus Sesakeun huluna unggul antepkeun. Palajongan ku kabeh. 3 bulan apa 3 tahun sekali ya, nah gitu nya. Bener, Cocok ade. kita mah. Ade. Cocok naon jay yang si pelaku? Pencit. Oh, Pencit kumaha? Pencit. Langsung dipencit? Dipencit we. Bener Gitu. Kelonggaran. Le, nu cocok hukumanna naon le? Kanjutna teuk-teuk. Terus Kanjutna teuk-teuk. di sate. Nya tosok dibengi. Rek dituang ku tile. Menjadikan gantungan kunci. Oh, jasi. Ade. jadi kalau memang si pelaku ini
Saya sebutannya apa ya? Bangke. Ini kalau orang hukumannya masih tidak seumur hidup, kalau keluar mungkin tinggal nama kali ya, karena banyak orang yang geram tuh, ya kan? Jadi ketemu masa itu nggak tahu udah di luarnya kayak gimana. Di dalam masih selamat, di luarnya nggak tahu nanti loh. Banyak yang ngegambar kamu, Pik. Hati-hati loh. Lu kira dengan kayak gini udah selesai? Enggak. Banyak yang geram sama lu. Enggak, kalau setimpal dengan perbuatannya berat loh, Pak. Iya, sama. Berat. Setimpal. Yang pertama, saya mengucapkan terima kasih. Sejak malam saya sudah menyampaikan ke Pak Kapolda, berterima kasih ya bahwa cepat sekali Taufik Hidayat bisa ditangkap. Dan yang kedua, saya tadi juga menyampaikan, coba para pemilik kos itu, orang yang kos ke tempatnya itu minimal difoto dulu wajahnya. Kemudian disimpan datanya. Dan RT kan pasti punya juga HP, disimpan juga selain KTP. Kan sekarang lapor tuh nggak usah datang, tinggal dikirim ke RT-nya. Ini yang kos ke tempat saya ini, KTP-nya ini, wajahnya ini, KTP-nya ini. Jadi jangan sampai orang bermukim di sebuah tempat. Yang ketiga ya orang tuanya juga hari ini anak-anak perempuannya jangan dilepas dengan bebas. Ya kan, kalau pergi keluar daerah ya ditemenin, kalau pergi nginep ya harus ditemenin. Jangan sampai sudah berbulan-bulan tidak diketahui rimbanya. Kalau laporan dari rumah sakit, Pak, kondisi korban tapi sudah semakin membaik. Sudah semakin membaik. Pak, Terkait apa yang Bapak pengennya hukuman apa? Terhadap hukuman apa yang Bapak pengen buat? Ya hukuman, ya gimana? Hukuman yang setimpal dengan perbuatannya. Ya kan kesal tuh sangat-sangat Enggak, kalau setimpal dengan perbuatannya berat loh, Pak. Iya, sama. Berat, setimpal dengan perbuatannya. Itu udah berat. Ya kan, korbannya kehilangan kedua matanya. Kehilangan bibirnya. Terus melepuh badannya. Nah tuh, kalau setimpal berat banget itu. Harus dicolok juga. Iyalah, kita serahin ke hakim nanti memutuskan dengan perbuatan yang dilakukan. Harus hukuman yang paling berat dari pasal yang ada. Hadiahnya apa? sayembara itu, Pak? Ya, sayembaranya kan diumumkan untuk warga yang menemukan. Ya, polisi yang menemukan nanti kita bicarakan. Nah, memenuhi ya kan, takut ada unsur yang melanggar karena ini aparat ya. Nanti saya mau ketemu dengan Pak Kapolda. Uangnya dari mana sih, Pak? 250 juta itu? Masa gubernur nggak punya uang 250 juta? Ada lah, saya punya uang. Punya penghasilan tiap bulan, punya dana operasional yang cukup, punya usaha cukup. Alhamdulillah. Tuh, jawabannya KDM. Uangnya dari mana? Masa gubernur nggak punya duit? Nah, duitnya buat siapa? Buat rakyat. Kapolda Jabar, Kang Rudi, Kang Deddy Mulyadi. Hatur nuhun atas kerjasamanya ya. Sekarang nih, orang yang paling tegaan geus katangkep. Tah si Taufik Hidayatnya. Mudah-mudahan diproses hukum sesuai dengan aturan Indonesia. Betul. Di dalam hukum pun ada kok istilah hukuman mati. Setuju gak, guys? Setuju. Nih orang-orang kayak begini nggak usah lah dikasih-kasih HAM lah. Ada hak untuk membela diri dan sebagainya. Orang kayak begini, saya bukan orang yang tegaan, tapi kalau menghadapi orang seperti ini harus lebih tega dari orang yang lebih tega. Paham nggak? Paham. Siapa yang setuju sama saya? Saya. Angkat tangan. Nah, saya. Yuk, kita proses bareng-bareng. Oke. Dokter Lita Gading bilang begitu. Kita proses bareng-bareng. Jadi kalau memang hukumannya nggak setimpal, pada saat lu keluar nih, jangan salahin kalau lu ketemu orang udah langsung dipencit. Selesai lu. Mau konombe dikit lah, mengkel saya bahas mungkinan kita. Kesel guys, karena geram banget. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat selalu. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Subscribe ya, terima kasih banyak semuanya. Sehat selalu, salam santun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.